Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kami hormati, Ibu Reni Aryani Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pengetahuan dan sumber pengetahuan. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan kami dari kelompok ITETSU yang beranggotakan Egidia Alfariza R, Puja Stefani GP, Rica Priyanti, dan Muhammad Farhan Hadrawi. Baiklah, pada presentasi kali ini akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya, saya persilahkan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah persepsi subjek atas objek atau fakta, sedangkan ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat diuji kebenarannya. Next. Ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah terdapat banyak jenis. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu jenisnya banyak sekali dan tidak terpaku pada satu bahasan. Kemudian, yang kedua itu bersifat terbuka dan dapat dikritik. Jadi ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita harus memberitahukan kepada orang lain agar yang lain juga bisa mengerti atau bisa memperbaiki ketika kita menyampaikan mungkin ada kesalahan. Jadi yang jelas ilmu pengetahuan tadi adalah sesuatu yang harus benar dan harus bersifat terbuka terhadap ilmu pengetahuan yang kita punya. Yang ketiga, berkaitan dengan memecahkan masalah. Sebagai contoh, jika kita ada penelitian tersebut harus ada masalah agar bisa dilanjutkan. Next. Tujuan pengetahuan. Tujuan pengetahuan itu sendiri adalah yang pertama, untuk mengembangkan arti kehidupan. Jika seandainya kita memiliki pengetahuan yang banyak, maka kita akan ikut perkembangan yang terjadi di dunia ini. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Dengan tidak adanya pengetahuan, kita tidak dapat melangsungkan kehidupan karena zaman semakin berkembang. Kemudian mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Terakhir, tujuan kita memiliki ilmu pengetahuan itu adalah untuk mempertahankan kehidupan kita sehingga dengan itu tercapailah tujuan hidup. Next. Sumber pengetahuan ada 4. Yang pertama, empirisme. Sumber pengetahuan empirisme didapat melalui pengalaman indrawi manusia. Sumber pengetahuan yang kedua itu intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Sumber pengetahuan ketiga yaitu rasionalisme. Sumber pengetahuan rasionalisme ini berdasarkan kepastian dan kebenaran pengetahuan. Yang keempat ada wahyu, yaitu pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Next. Kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Kesadaran sains merupakan hal yang sangat penting dikembangkan di kalangan ilmuwan, mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu aktivitas keilmuan diwujudkan dalam bentuk penelitian. Next. Filsafat sains. Filsafat sains merupakan jawaban filsafat atas pertanyaan sains, atau filsafat sains merupakan upaya penjelasan dan penelaahan secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sains. Next. Berikut ini adalah arti filsafat menurut ahli. Yang pertama yaitu Wittgenstein Titus.
Arti filsafat adalah usaha untuk menyatakan kebenaran ilmiah secara menyeluruh sejelas mungkin. Yang kedua, menurut Katzoff, yaitu berpikir secara kritis, sistematis, rasional, dan komprehensif hingga menghasilkan sesuatu yang runtut dan benar. Filsafat adalah cara berpikir secara rasional. Next. Selanjutnya, aspek yang ditinjau dari filsafat. Yang pertama, aspek ontologi, ilmu tentang kebijaksanaan atau kebenaran yang dipelajari adalah objek sebenarnya, yaitu objek materi, yang kedua, objek formal. Aspek ontologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata. Yang kedua, aspek epistemologi, yaitu teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran, pengetahuan, atau kepercayaan. Epistemologi antara lain membahas sumber pengetahuan manusia, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran dalam sains. Yang ketiga, ada aspek aksiologi, yaitu untuk mencari kebenaran tentang seluruh fakta atau kenyataan. Aspek ini membahas soal nilai dalam sains, dalam arti apakah sains itu harus netral atau harus terikat oleh norma baik agama maupun filsafat. Next. Selanjutnya adalah wilayah sains. Di dalam sains ada 5 cabang utama, yaitu biologi, yaitu ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup, di antaranya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau ilmu hayat. Yang kedua ada kimia, yaitu ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Yang ketiga ada fisika, yaitu ilmu tentang zat dan energi seperti panas, cahaya, dan bunyi. Yang keempat ada geologi, ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Dan yang terakhir ada astronomi, ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain, atau ilmu falak. Next. Baiklah, sebelum menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan sebuah kutipan dari Immanuel Kant. Sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.